Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Sebuah rumah di Jalan Kopera Poka Mimika ludes terbakar. Puluhan kapal pengangkut sembako ke 3 kabupaten masih tertahan di Merauke karena cuaca buruk. Peringatan Isra Mi'raj di Merauke berlangsung secara sederhana di dalam masjid. Sebuah rumah di Jalan Kopera Poka Mimika, Papua Tengah, Senin kemarin, ludes terbakar. Kebakaran dipicu kompor meledak. Kompor diduga lupa dipadamkan sehingga meledak dan api membesar dari arah dapur. Warga dan pemilik rumah berusaha memadamkan api, namun api terus merembet ke ruang tamu. Sebuah mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolen melaporkan. Cuaca buruk masih melanda perairan selatan Papua dan Laut Arafura. Ketinggian ombak rata-rata mencapai 3 meter, disertai hujan dan angin kencang. Kegiatan bongkar muat kapal kargo di pelabuhan yang akan membawa sembako ke kawasan terluar seperti Asmat, Mapi, dan sekitarnya menjadi terhambat. Nahkoda kapal tidak berani mengambil resiko berlayar dengan kondisi cuaca yang buruk. Nahkoda kapal berharap cuaca membaik sehingga kapal bisa berlayar mengirim sembako yang dibutuhkan masyarakat. Krishna, ini kapal berangkat rencana kapal ini? Kira-kira malam Rabu. Malam Rabu ya? Iya. Cuacanya sudah bagus? Iya, masih bagus. Bagus ya, jadi sudah bisa berangkat ya? Iya. Oke, berapa lama kemarin santar di sini, Krishna? 1 minggu lebih. 1 minggu lebih ya? Saat ini banyak kapal kargo yang sandar di pelabuhan rakyat Pintu Air Merauke. Nahkoda kapal belum berani memastikan kapan kapal akan berlayar karena kondisi cuaca yang buruk. Saat ini nahkoda kapal terus memantau informasi cuaca dari BMKG. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cuaca buruk yang hingga kini melanda perairan selatan Papua dan Laut Arafura berdampak pada nelayan di pantai Lampu 1 dan Binaloka, Merauke. Mereka tidak berani mencari ikan hingga cuaca membaik. Mereka terpaksa berdiam di rumah sambil memperbaiki peralatan memancing. Sebagian nelayan mencoba menjaring ikan di perairan dangkal sekedar untuk makan sehari-hari. Namun jika hasil tangkapan cukup banyak, mereka menjualnya ke pasar. Kondisi seperti ini kerap dialami nelayan. Jika cuaca buruk melanda, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan berserah kepada alam. Jadi ini jaringnya di pinggir-pinggir saja kah? Pinggir saja, orang jalan kaki saja. Jalan kaki saja. Kenapa kalau agak jauh tuh? Ombak? Nggak ombak sih sebenarnya, cuma belum ini kalau orang mau jalan-jalan saja air masih dalam ini. Masih dalam ini, Di. Di luar sana masih Jadi memang begini kita buat ini kalau cari-cari ini pinggir-pinggir. Ya kebetulan kalau orang mencari di pinggir begini lagi ya begini saja. Kalau ada waktu yang mencari keluar pakai perahu ya pakai perahu lagi. Oh gitu. Ini sekarang udah pakai perahu nih. Ya makanya kita ya bikin perahu dulu. Ikan apa yang kita dapat ini? Ya, karena kalau pinggir begini ya dapat udang. Udang. Kendati ombak besar, sebagian dari nelayan ada yang memberanikan diri mencari ikan hingga jarak yang jauh dari tepi pantai. Tentu resikonya sangat besar dan hasil tangkapan ikan juga tidak banyak karena cuaca yang tidak baik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tapi banyak hasilnya kita dapat. Siswa SMP Negeri Buti Merauke, Papua Selatan, senang dan menikmati makanan bergizi gratis yang beberapa waktu lalu diuji coba. Sejauh ini program makanan bergizi gratis di sekolah ini dinilai sukses. Walaupun banyak ditemukan berbagai kekurangan serta masukan dari orang tua siswa. Makanan yang disajikan terdiri dari nasi dengan lauk sayur, ayam, telur, dan buah semangka. Namun tidak terlihat susu yang menjadi bagian dari menu.
Jangan ini bagaimana rasanya? Enak. Enak. Ini lauknya apa saja, Dek? Coba disebutin apa saja. Ada telur, sayur, dan ikan. Terima kasih Bapak Prabowo sudah kasih kita makanan sehat. Mudah-mudahan Bapak Prabowo sehat. Iya. Nah, sekarang kau rasa bagaimana? Enak. Silakan Lala. Terima kasih Bapak Presiden sudah kasih makan. Semoga Bapak Presiden sehat selalu. Orang tua berharap agar program ini berlangsung setiap hari, namun dengan porsi yang lebih banyak. Para orang tua murid berterima kasih dengan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut pendapat Ibu, bantuan Bapak Presiden makanan gratis ini, Ibu? Bagus. Cuma setidaknya kalau untuk makanan gratis untuk anak-anak sekolah, setidaknya kalau bisa jangan 1 minggu 1 kali. Kalau bisa Ibu mungkin setiap hari. setiap hari. Dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Presiden sudah membantu kami orang Papua untuk dalam soal makanan gratis untuk anak-anak sekolah ini. Terima kasih banyak. Ibu kemarin pantau Ibu punya anak itu waktu makan gratis ada dapat susu kah tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau Ibu lihat dia punya menu makanan lauk pauknya bagaimana? Enak kah atau bagaimana? Enak, bagus. Cuma yang kurangnya itu di susu saja. Susu saja itu ya. Iya. Kalau lihat dia punya porsi itu Ibu untuk makan gratis bagaimana? Cukup kah atau bagaimana Ibu? Kurang. Kurang. Jadi Ibu punya mau bagaimana? Harus ditambah. Karena anak-anak biasa kan pulang jam 1, jam 2, itu kan sudah terlalu kesiangan. Jadi setidaknya kalau boleh untuk makanannya itu ditambah supaya kalau macam orang pulang tidak ada yang macam masih rasa lapar. Dalam pulang juga orang bisa maksudnya ada tenaga untuk yang bisa jalan kaki pulang sampai di rumah masing-masing yang rumahnya jauh. Harus tambah dia. Tambah. Maksudnya kasih banyak. Iya, kasih banyak. Porsinya kah atau gimana? Porsinya. Terus bagaimana lagi? Untuk susu dapat atau tidak kemarin anaknya Ibu di sekolah? Tidak. Tidak dapat. Iya. Jadi dapat apa saja? Air putih saja. Itu bawa sendiri ya? Iya. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Kita minta makanan yang diberikan kepada Bapak Presiden itu setiap hari. Karena makanan itu sangat membutuhkan. Program makan bergizi gratis di Merauke, Papua Selatan saat ini masih dalam taraf uji coba karena hingga saat ini perangkat untuk mendukung program makan bergizi gratis belum lengkap seperti kendaraan untuk distribusi, alat untuk pencuci piring, dan lain sebagainya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 2025 berlangsung di Masjid Baitur Rahman, Merauke, Papua Selatan. Namun hujan yang turun menyebabkan jumlah jamaah yang hadir tidak banyak. Isra Mi'raj di Masjid Baitur Rahman mengundang penceramah Ustadz Abid Fuad. Ia berharap peringatan Isra Mi'raj tidak hanya bersifat seremonial saja, tetapi melaksanakan perintah Nabi Muhammad, yakni sholat dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kali Allah berfirman dengan mengucapkan Maha Suci Allah, zat yang memperjalankan seorang hambanya pada satu. Maknanya apa? Maknanya kenapa Allah mengatakan Maha Suci, Maha Sempurna. Kalau guru saya mentahak berarti adalah Rasulullah ini yang diberikan mukjizat, tapi cerita ini sebetulnya adalah sebagai perlindungan kepada seorang manusia, sebagai apa di umat Islam merenungi bahwasanya kita di dunia ini juga sama cerita Isra Mi'raj, tapi konteksnya berbeda. Konteks kita ini Isra dan Mi'raj hidup di dunia ini kan namanya perjalanan, betul ya? Kita di dunia perjalanan bukan? Perjalanan yang awalnya tidak ada menjadi ada. Betul apa betul? Kita ini dulu awalnya ada apa sudah ada? Walaupun cuaca hujan, jemaah tetap khusyuk melaksanakan peringatan Isra Mi'raj hingga selesai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terima
Menjelang Tahun Baru Imlek 2576, Wihara Arya Dharma Jayapura mulai melakukan berbagai persiapan. Pemasangan lampion dilakukan di sekitar wihara untuk menambah kesan meriah Hari Raya Imlek. Ketua Yayasan Wihara Arya Dharma Jayapura, Teddy Wandianto, mengatakan tahun ini perayaan Imlek akan dirayakan meriah. Kita juga pasang lampion di area wihara, lampion. Kemudian yang dari grup PSMTI tahu ya, Paguyuban Sosial Warga Tionghoa seluruh Indonesia, itu PSMTI. Nanti tanggal 5 di mana? Di Entrop. Tanggal 5 Februari? Ya, 5 Februari ya, di PT Entrop akan mengadakan bazar. Bazar. Dari tanggal 5 sampai Cengkome, perayaan Cengkome. Iya. Jadi tiap malam itu ada acara. Ada rangkaiannya. Ya, ada acara. Juga ada barongsai. Ribuan masyarakat Tionghoa di kota Jayapura Rabu besok akan beribadah di wihara. Selain perayaan barongsai, masyarakat Tionghoa juga melakukan kegiatan sosial. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemerintah menurunkan biaya penyelenggaraan haji tahun 2025. Ini merupakan kabar gembira bagi umat Islam, khususnya mereka yang akan menjalankan ibadah haji tahun ini. Meskipun demikian, dengan turunnya ongkos naik haji, calon jemaah haji asal Merauke, Papua Selatan, berharap pelayanan terhadap mereka, khususnya di Arab Saudi, tetap lebih baik. Saya berharap dengan turunnya biaya haji, semoga pelayanan di Tanah Suci itu lebih ditingkatkan lagi, tidak mengalami penurunan sebagaimana sebelumnya. Ya, artinya pastinya kami belum tahu ya ketika mengurangi biaya ini apakah mempengaruhi pelayanan kepada jemaah. Tapi harapan kami pastinya semoga tidak mengganggu atau mengurangi pelayanan kepada jemaah. Jangan sampai nanti dalam proses perjalanan jemaah mengeluh karena ternyata banyak yang dikurangi, baik itu sarana-sarana dan fasilitas. Jadi kami mohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia, dengan penurunan ini bukan berarti penurunan pelayanan gitu. Ya, tentu kami yakin dan percaya ketika pemerintah sudah membuat aturan dan tentu saja mereka sudah melengkapi dengan segala persyaratan dan kelengkapan yang lain, insya Allah tidak menurunkan pelayanan ya. Karena sudah artinya komitmen dari pemerintah sendiri, khususnya dari Menteri Agama. Calon jemaah haji asal Merauke tahun ini sebanyak 82 orang. Jumlah ini masih terbilang rendah dibanding daerah lainnya di Indonesia. Umat Islam di Merauke berharap pemerintah menambah kuota haji di tahun ini. Kementerian Agama menurunkan biaya penyelenggaraan haji tahun 2025 menjadi sekitar Rp55.400.000 per orang, atau turun sekitar Rp10 juta dibanding tahun lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini mengalokasikan dana otonomi khusus sebesar Rp21 miliar. Dana ini untuk bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi 28.450 siswa dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA di Kota Jayapura. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Abdul Majid, mengatakan dana BOSDA langsung masuk ke rekening peserta didik melalui Bank Papua. Jumlahnya bervariasi tergantung jenjang pendidikan. Untuk TK sebesar Rp330.000, sekolah dasar Rp530.000, SMP Rp800.000, dan SMA Rp900.000. Nilainya kisarannya masih hampir sama dengan 2024. Berapa? Kurang lebih 21 miliar. Ya. Untuk berapa sekolah? Diperuntukkan lebih dari 28.000 peserta didik di Kota Jayapura. Ya. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti kita juga mencari sumber dana yang lain
supaya di luar anak-anak UAP yang membutuhkan dukungan bisa juga disupport oleh pemerintah Kota Jayapura, anak-anak yang memang membutuhkan. Per anak didapat berapa? Setiap jenjang, setiap bidang itu masing-masing sesuai dengan tingkat hitungan kebutuhannya. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Anton Joko Martono, meminta orang tua mengawasi anaknya sehingga bantuan yang diberikan pemerintah betul-betul dapat dimanfaatkan untuk biaya pendidikan. Anak-anak kita teristimewa untuk anak-anak UAP dapat terima bosda. Ya. Dan yang kedua, tahun ini, tahun 2024 itu yang dapat lebih banyak daripada tahun 2023. Kalau tahun 2003 kan utamanya anak Portnumbe, kemudian ditambah sedikit UAP, tapi kalau ini semua UAP. Bahkan di tahun 2024 itu ada anak yang terlewat ya, terlewat karena satu, dia baru pindah sekitar bulan September, data kita sudah terlanjur masuk di dinas, itu terlewat. Sehingga kemarin diusulkan dan akan dibantu dari dana pemberdayaan kampung kan, ada salah seperti itu. Berapa di sekolah berapa? Di sekolah itu mudah-mudahan biasa ya sekitar 526 orang siswa. Terdiri dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Ini sangat terbantu juga. Untuk siswa terbantu juga. Untuk siswa terbantu, alhamdulillah terbantu. Jadi mereka bisa gunakan untuk membeli buku, kemudian membeli peralatan sekolah, juga bisa untuk bantuan transportasi mereka menuju ke sekolah, kira-kira. Terus mereka kemudian ada yang menggunakan untuk membayar sumbangan komite sekolah. Bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA khusus untuk siswa Port Numbai dan orang asli Papua. Bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti membeli seragam sekolah dan perlengkapan pembelajaran peserta didik. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.